Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dian Mega Indah Lestari. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Beo, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 dengan judul Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi dengan rekan saya yaitu Ibu Yanti Tinuwo dari SDK Betel Alo dan Ibu Esra Tangdiala dari SMP Negeri 1 Melongwane. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yanti. Iya, selamat siang Bu Dian. Gimana kabarnya siang ini? Kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Siang ini Bu Yanti katanya mau melakukan coaching ya, Iya. dengan Bu Esra. Nah, jadi nanti saya ikut sebagai supervisor, begitu ya Bu Iya. Yanti ya. Kira-kira yang Ibu Yanti inginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini dari paradigma coaching ini? Iya. Nanti saya ingin supaya Bu Dian ingin membantu saya dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke. Kenapa kok kalau boleh tahu kenapa Bu Yanti ingin saya membantu mengembangkan di bagian itu, di kompetensi itu? Iya, karena menurut saya jangan sampai saya nantinya tidak mampu untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Terlebih lagi saya tidak dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach. Oh iya betul ya, karena Iya. kalau pertanyaannya tidak berbobot nanti malah tidak menemukan solusi Iya, ya Bu Yanti ya. betul. Oke. Nah selama proses coachingnya sendiri bagian mana yang Bu Yanti inginkan saya amati lebih spesifik? Mungkin di bagian yang mengajukan pertanyaan ya Bu, jangan sampai saya tidak mampu untuk memberikan pemahaman kepada coach dan coach tidak dapat menemukan solusinya. Oke betul. Mungkin lebih ke ini ya di bagian rencana aksi Iya, mungkin di ya rencana nanti aksi, kira-kira iya. bisa menggali lebih dalam apa enggak Iya. gitu ya. Oke. Kalau menurut Bu Yanti kompetensi Bu Yanti tentang mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kalau boleh dinilai dari 1 sampai 10 Bu Yanti sekarang ada di posisi mana? Mungkin kalau untuk sekarang berada di posisi 6 ya Bu. Di posisi Iya. harapan Bu Yanti ketika nanti proses coaching berlanjut dan berjalan dan kita akan kembangkan sama-sama apa yang kurang, Bu Yanti ingin di posisi berapa harapannya? Harapan saya sih, saya berharap di angka 8 ya Bu. Karena mungkin kalau mencapai ke angka 10 masih agak kurang, merasa diri belum mampu untuk mencapai angka itu. Tapi kalau untuk sekarang bisa ke angka 8 saja Bu. Paling tidak di angka Iya, 8 angka dulu ya 8 supaya dulu. nanti bisa berkembang Iya. selanjutnya. Nah harapan Ibu Yanti apa selama kita melakukan proses observasi ini, harapannya apa? Harapan saya supaya dengan adanya observasi ini saya dapat menemukan kekurangan yang ada dalam diri saya, misalnya belum mampu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot atau mungkin belum mampu untuk mendengarkan secara aktif, sehingga ketika adanya supervisi ini saya dapat memperbaiki diri saya untuk melakukan coaching selanjutnya untuk lebih baik lagi daripada coaching nanti yang akan dilakukan. Oke, siap-siap. Insya Allah ya kita Iya, belajar betul. bersama-sama mengembangkan kompetensi dalam proses coaching itu sendiri. Nah, sebelum proses coaching dimulai, mungkin Ibu Yanti bisa lihat ini rubrik penilaian untuk proses coaching ya. Iya. Rubrik yang akan kita amati apa saja dalam proses coaching supaya nanti Ibu Yanti bisa fokus di situ, gitu ya. Iya Bu. Iya. Oke, kalau begitu kita akan bertemu lagi pada proses coaching ya. Iya, Saya akan betul. melakukan observasi. Oke Bu Dian, ya Oke. sebelumnya diucapkan terima kasih karena Bu Dian boleh membantu saya untuk melakukan supervisi. Oke, semangat ya untuk Iya, proses Bu Dian. coachingnya. Sama-sama, terima Oke. Selamat siang NCSH. Oke, selamat siang Bu Yanti. Ya, jadi di sini kita akan melakukan perbincangan walaupun hanya beberapa menit. Dan di sini ada Ibu Dian sebagai supervisi yang nanti akan menilai proses percakapan kita secara bersama sebentar. Oke, ya sebenarnya bukan lebih menilai ya, cuma mengamati saja mungkin mana yang perlu kita kembangkan sama-sama dan kita belajar bersama-sama. Dan saya berharap dari proses coaching ini nanti Bu Esra bisa menemukan solusi
dari permasalahan yang dihadapi dengan bantuan dari Ibu Yanti. Nah, selama proses coaching ini jangan terlalu nervous, jangan menganggap dianggap saja saya tidak apa-apa, saya hanya mengamati ya. Seperti itu ya Ibu Esra, silakan bercerita secara leluasa pada Ibu Yanti. Oke, silakan dimulai. Ya, Selamat siang Bu Esra. selamat siang Bu Yanti. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Iya. tapi saya memiliki beban pikiran. Iya, dilihat-lihat agak murung begitu. Apa yang membuat Ibu Esra sampai murung seperti ini datang di tempat ini? Iya Bu Yanti, saya mau menceritakan masalah saya di kelas. Ada apa di kelas Bu Esra? Tadi saya mengajar yang terakhir, saya memiliki siswa yang tidak bisa konsentrasi. Begitu ya, jadi ada persoalan siswa yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira menurut NC Esra, apa yang membuat sampai siswa tersebut kurang konsentrasi dalam pembelajaran? Setelah saya amati beberapa kali saya masuk di kelas itu, siswa ini kayaknya memiliki, dugaan rekan saya, Iya. memiliki permasalahan pribadi. Oh, jadi menurut NC Esra memiliki permasalahan pribadi ya. Nah, kira-kira ketika NC Esra menemukan persoalan ini, ada murid yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran, apa yang telah NC Esra lakukan di kelas? Awalnya saya pikir bahwa anak ini memiliki cara belajar yang berbeda. Mungkin games. Saya coba untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Tapi setelah saya amati, anak ini tidak ada perubahan. Saya ulang lagi, saya panggil secara pribadi. Saya tanya-tanya, kenapa bisa seperti ini? Tapi juga jawabannya kurang memuaskan, tidak ada perubahan. Oh, jadi tidak ada perubahan ya ketika dilakukan rencana pertama untuk merubah model pembelajaran ya, NC Esra. Nah, kira-kira menurut NC Esra sejauh ini posisi murid yang NC Esra rasakan saat ini ada di posisi berapa? Ini setelah beberapa hari ya, setiap satu sub materi saya ajarkan, saya berikan tes dan dia mendapat nilai 5. Itu yang membuat saya tambah sedih. Nah, dari hasil yang diberikan oleh murid, menurut NC Esra posisi berapa yang NC Esra inginkan dari angka 1 sampai dengan 10 murid-murid NC Esra? Saya kalau mau bilang 9 terlalu sulit kayaknya. Saya ingin anak ini dapat 7. Oh, jadi dapat 7 ya. Nah, kira-kira menurut ini NC Esra mempunyai rencana apa agar supaya muridnya NC Esra bisa mencapai apa yang NC Esra inginkan ini? Rencana apa lagi yang harus NC Esra lakukan supaya murid tersebut bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran? Setelah 2 langkah yang saya lakukan tidak ada hasilnya, saya berencana ya untuk mengkomunikasikannya ke wali kelas, dan kayaknya saya juga ingin meminta bantuan dari guru BK. Oh, jadi ingin mengkomunikasikan dengan wali kelas dan guru BK ya. Nah, rencana yang NC Esra ingin lakukan ini, aksinya akan dilakukan kapan, Bu? Secepatnya. Jadi secepatnya ya. Dan ternyata NC Esra ketika kita melakukan perbincangan ini bisa ya menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Ya, semoga berhasil Ibu. Iya. Saya berharap. Saya belum mencoba. Oke, jadi NC Esra tetap semangat ya untuk melakukan aksi nyatanya, untuk melakukan perbincangan dengan wali kelas bersama dengan guru BK ya. Ya, semoga aksi nyatanya Ibu Esra bisa berjalan dengan baik dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi NC Esra tetap semangat ya, NC ya. Iya Bu. Iya. Nah, kira-kira ketika melakukan perbincangan yang secara singkat ini, perasaan NC Esra saat ini seperti apa? Lebih semangat lagi deh. Iya. Sudah tidak sabar untuk mempraktekkan, sudah tidak sabar untuk melihat si anak saya ini untuk bisa lebih konsentrasi. Oh iya, baik. Ternyata NC Esra boleh untuk menemukan solusi apa yang akan dilakukan. Berharap aksinya nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi tetap semangat
dan semoga permasalahan ini bisa teratasi dengan baik ya Enci ya. Ya, kasih Bu Oke, Yanti iya. sudah membantu saya untuk bisa mencari solusi untuk anak saya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Mungkin percakapan kita dibatasi sampai di sini ya Bu. Nanti kita lanjutkan lagi ketika Ibu bisa sudah melakukan aksinya. Nanti kita akan melakukan perbincangan lagi secara bersama-sama. Ya, semuanya. Iya, sama-sama Ibu Esra. Kalau begitu kita berpisah ya sampai di sini ya. Iya, selamat siang Bu. Oke, selamat siang Ibu Esra. Selamat siang. Selamat sore Bu Yanti. Iya, selamat sore Bu Dian. Gimana nih perasaannya sudah melaksanakan proses coaching tadi bersama Ibu Esra? Ya, perasaannya sudah sangat lega ya. Karena tadi perbincangan kami lumayan bisa menemukan solusinya. Sesuai harapan apa enggak? Kalau dari pengamatan saya mungkin sesuai harapan Bu. Ini sesuai harapan ya. Oke. Kalau Ibu Yanti, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri tadi, khususnya dalam kompetensi tadi kan di supervisi kan Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Iya. Nah sekarang setelah melakukan proses coaching tadi, bagaimana Ibu menilai diri Ibu pada kompetensi itu? Tadi mungkin saya bisa mencapai ya atau bisa melakukan kompetensi ini. Kedua kompetensi itu yaitu dapat mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Iya. Apa yang membuat Ibu Yanti menilai bahwa oh udah nih sesuai harapan? Apa yang bisa membuat? Nah, yang membuat saya, menurut saya, ketika saya melakukan mendengarkan secara aktif dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, coaching kami bisa berjalan dengan sangat lancar. Dan terlebih lagi si coaching Ibu Esra itu ternyata mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Permasalahannya yaitu dalam proses pembelajaran ada siswa yang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke, berarti karena tadi Ibu Esra sudah menemukan solusi, makanya Ibu bisa menilai bahwa oh sudah kompetensi yang Ibu ingin kembangkan sudah dicapai. Iya, gitu. Bu. Berarti sekarang kalau Ibu memberikan nilai pada diri Ibu sendiri dari 1 sampai 10, sekarang sudah ada di nilai berapa? Kalau dari penilaian saya sendiri bisa mencapai sudah dinilai 8 ya Bu. Oh, sudah di nilai 8 ya. Iya. Padahal tadi waktu di pra supervisi Ibu menyampaikan bahwa Ibu ada di posisi 6. Iya, Bu. Berarti Iya. sudah merasa sudah meningkat Iya. ya. Oke, kalau begitu. Nah, ini saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Iya, ya, Bu boleh, Yanti Bu. ya. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching antara Bu Yanti sebagai coach dan Bu Esra sebagai coaching sudah sangat berjalan dengan lancar sekali. Sudah, ya itu tadi yang Ibu Yanti sampaikan, Ibu Esra sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang didapat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Yanti sampaikan. Terus saya lihat juga tadi Ibu Yanti mendengar aktif, saya rasa, karena Ibu Yanti sudah bisa menangkap poin-poin atau kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Ibu Esra sebagai coach. Jadi itu sudah sangat bagus sekali. Kalau dari saya menilainya sudah 8 lebih lah Bu Yanti, 8,5 atau 9 ya kalau menurut saya. Iya, gitu ya Bu Yanti ya, sudah sangat bagus sekali. Saya perhatikan sudah mendengarkan secara aktif, pertanyaannya juga sudah berbobot begitu ya. Kalau menurut Ibu Yanti bagaimana? Pendapat saya ini sudah bisa Ibu Yanti terima atau mungkin ada yang Ibu Yanti tambahkan? Kalau dari pertanyaan dari Ibu Dian, saya sudah merasa demikian ya, karena dengan tadi di pertanyaan tadi saya mampu untuk membuat si coach bisa menemukan solusi dari persoalan yang ia hadapi. Tapi Bu, kalaupun misalnya ada kekurangan dari saya sangat berharap supaya Bu Dian bisa diungkapkan kepada saya untuk perbaikan saya ke depannya. Bukan kekurangan sih sebenarnya ya, mungkin karena kadang kan dalam prosesnya tidak selalu kita sesuai dengan teori yang kita pelajari, ada hal-hal yang di luar apa yang kita hadapkan tadi ya, mungkin suasana yang siang hari panas atau bagaimana itu berpengaruh kan. Seperti tadi saya lihat sebenarnya sudah
berjalan, sudah sesuai dengan alur tirta yang kita pelajari. Cuma mungkin tadi di bagian tujuan itu kurang terekspos jelas gitu loh. Sebenarnya Ibu Esra ini melakukan proses coaching, tujuannya apa yang Ibu Esra harapkan dari proses coaching itu tadi sebenarnya? Mungkin meskipun sudah terlihat secara implisit ya, kalau memang Bu Esra kan ingin menemukan solusi dari permasalahannya. Cuma tadi mungkin Bu Yanti belum menanyakan tujuannya dari percakapan ini apa, tidak ditanyakan secara jelas gitu. Cuman itu saja sih. Kalau yang lain dari proses identifikasi, dari rencana aksi menggali solusi yang akan didapatkan, dan dari tanggung jawab yang dilaksanakan itu sudah sangat baik. Belum tentu kalau saya yang melakukan bisa sebaik Ibu Yanti ya. Kemudian rencana tindak lanjut Bu Yanti apa? Dari proses coaching tadi, terus dari apa yang saya sampaikan tadi, ada rencana tindak lanjutnya? Ya, saya akan berusaha untuk memperbaiki lagi ketika nanti akan ada coaching lagi, terus supaya bisa mempertanyakan tujuannya jelas, sehingga si coach pun bisa lebih terbuka lagi apa yang akan dia sampaikan, tujuan apa yang harus dia capai. Oke, betul-betul. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu, mungkin tadi memang sudah pertanyaannya sudah berbobot, sudah mendengarkan secara aktif juga sudah bagus, atau ada performa lain yang ingin Ibu tingkatkan gitu? Mungkin kalau dari coaching tadi dilakukan, saya pun masih agak mempunyai sedikit keraguan ya Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan. Mungkin baru mampu untuk menggali lebih dalam lagi, supaya bisa mendorong si coach ini bisa mengungkapkan rencana-rencana yang lebih jauh lagi untuk dia lakukan ke depannya untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Oke, itu nanti kita kembangkan sama-sama. Kira-kira kan tadi Bu Yanti harapannya itu mencapai nilai 8 ya waktu kita melakukan pra-supervisi. Apa nggak ingin mencapai nilai 9 atau 10? Kan bukan tidak mungkin kalau kita bisa melakukan proses coaching yang sempurna begitu. Saya sangat ingin sih Bu, tapi dengan keterbatasan yang ada pada saya, masih ragu-ragu sampai saat ini Bu, tapi akan berusaha agar supaya bisa mencapai nilai 9 bahkan 10. Oke, bagus ya, maksudnya alhamdulillah gitu kan, bukan nggak mungkin ya kita bisa mencapai nilai 9 atau 10 gitu loh. Tadi Bu Yanti sampaikan keterbatasan. Itu keterbatasan seperti apa yang membuat Ibu Yanti ragu, aduh aku ini kayaknya nggak bisa mencapai nilai 9 atau 10 itu kenapa? Keterbatasan seperti apa? Keterbatasan yang ada dalam diri saya, yang saya rasa ya Bu, saya mungkin masih butuh banyak belajar ilmu-ilmu baru yang saat ini sudah semakin berkembang, karena dari pribadi saya sangat kurang sesuatu hal-hal yang baru atau termasuk ilmu-ilmu baru yang dari lingkungan saya sendiri sangat sulit untuk mencari ilmu baru, apalagi di daerah saya yang sangat kurang jangkauan jaringan, entah jaringan telepon biasa ataupun terlebih jaringan internet, sehingga untuk ilmu baru atau hal-hal yang bisa menambah pengetahuan saya lebih dalam lagi itu sangat kurang dalam diri saya, sehingga saya merasa saya belum mampu ketika melakukan coaching untuk mencapai nilai angka 10 Bu, begitu. Kalau begitu berarti kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan supaya anggaplah kita akan bisa mengatasi keterbatasan itu? Langkah apa yang ingin Ibu tempuh supaya bisa mencapai nilai 9 atau 10 itu? Saya akan berusaha untuk mengatur waktu saya dengan baik, entah dalam hubungan mencari pengetahuan yang baru ataupun di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga. Karena kalau saya tidak mampu untuk memanage waktu dengan baik, saya tidak dapat mencari solusi dari apa yang saya rasakan ini, terlebih untuk mengembangkan pengetahuan saya. Jadi saya ketika ingin mengembangkan pengetahuan saya Bu, saya harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk mencari jaringan. Karena menurut saya ketika saya tidak bisa mengimbangi perkembangan yang ada, saya ketertinggalan ketika mengikuti kegiatan coaching seperti ini, belum mampu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Apalagi seorang ibu rumah tangga ya Bu, apalagi seorang ibu rumah tangga dengan kesibukan, terus sinyal juga susah gitu ya. Tapi sejauh ini saya lihat Ibu Yanti sudah sangat semangat sekali gitu loh, sudah berusaha, dan bukan tidak mungkin Bu Yanti akan mendapatkan nilai 9 ataupun bukan nilai ya,
menurut Ibu Yanti sendiri, penilaian pada Ibu Yanti sendiri, oh saya bisa nanti mencapai nilai 9 atau 10 itu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin ya. Menurut saya itu bukan keterbatasan juga. Dan apa yang kita bicarakan tadi saya sudah tulis pada form supervisi akademik ini supaya bisa menjadi pembelajaran bersama. Jadi ketika Ibu Yanti akan melakukan proses coaching ke depan, ini bisa dijadikan acuan begitu ya. Saya juga bukan berarti apa yang saya tulis di sini saya juga sempurna ya Ibu Yanti. Kita sama-sama belajar dan sama-sama mengembangkan potensi. Nah, menurut Ibu Yanti, setelah apa yang kita lakukan, percakapan yang kita lakukan ini, Ibu Yanti sudah menemukan hal-hal baru atau ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dian, saya dapat menemukan sesuatu yang baru, yaitu dalam melakukan coaching berusaha untuk membuat si coach ini bisa mencapai tujuan apa yang dilakukan dalam proses coaching. Oke, terima kasih ya Bu Yanti untuk waktunya sore hari ini. Semoga ketika nanti akan melakukan proses coaching lagi jauh lebih baik dari sekarang. Sekarang sudah baik tapi kemudian menjadi jauh lebih baik lagi sehingga bisa membantu rekan-rekan lain menemukan solusi atau mencapai tujuan dari yang ingin dicapai, begitu ya. Iya Bu Dian, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya Bu Dian karena telah meluangkan waktu untuk melakukan supervisi terhadap saya, dan saya sangat bersyukur dengan apa yang telah disampaikan dan dilakukan oleh Bu Dian pada saat ini kepada saya, sehingga saya berpikir bahwa saya mampu untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Oke, saya pamit dulu ya Bu Yanti. Iya, mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses kita berinteraksi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Misalkan Ibu Yanti butuh rekan untuk observasi atau berbagi cerita, bisa menghubungi saya. Baik Bu Dian, terima kasih juga. Terima kasih, selamat sore. Sore Bu Dian. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Bu Dian. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabar puji Tuhan baik hari ini. Alhamdulillah. Nah, sesuai perjanjian kita ya, kita mau ketemu hari ini untuk ngobrol gitu kan ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bu Yanti, ini sama Bu Esra dari SMP Negeri 1 Melongwane. Beliau akan membantu kita dalam proses coaching ini, akan mengamati proses coaching kita supaya beliau dapat memberikan masukan terhadap proses coaching kita ini ya Bu Yanti. Gak apa-apa ya Bu Yanti ya? Gak apa-apa, iya. Oke, kalau gitu kita mulai ya Bu Yanti ya. Gimana ini Bu Yanti? Kenapa ini kok mengajak ketemu hari ini? Iya Bu, gini Bu Dian, dari pas tahun ajaran yang baru ini ya, saya menemukan beberapa murid saya itu terlalu sering mereka tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga saya juga bingung Bu, apa yang membuat mereka sampai tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan, yang diselesaikan di rumah. Jadi muridnya Bu Anti nggak mau menyelesaikan tugas ya yang diberikan di rumah. Nah Bu Yanti, dari percakapan kita siang ini, sebenarnya Bu Yanti pengennya harapannya apa tuh? Harapannya supaya murid saya itu di kelas itu dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka, terutama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan. Karena mereka bukan hanya sekali saja Bu Dian, mereka sudah lebih dari sekali tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan. Oke, jadi Bu Yanti tuh pengen menemukan solusi gitu ya, atau kiat-kiat bagaimana sih caranya supaya anak-anak mau menyelesaikan tugas, mau bertanggung jawab atas tugas yang diberikan begitu. Oke Bu Yanti. Nah, menurut Bu Yanti selama ini tugas yang Ibu Yanti berikan itu sudah dipandang berat atau enggak sih sama anak-anak sebenarnya? Kalau dari anak-anak yang lain ya Bu, bahkan mereka anak-anak yang tidak menyelesaikan tugas ini, ketika saya tanyakan apakah tugas yang Ibu berikan ini sulit, mereka menjawab tidak sulit Bu, gampang. Cuma saya juga bingung apa yang menjadi hambatan mereka sampai tidak mau untuk membuat pekerjaan rumah ini Bu. Iya, jadi ketika saya tanyakan, mereka menjawab, Bu, soal atau pertanyaannya gampang-gampang, mudah-mudah bisa kami jawab. Terus saya tanya, kenapa kalian tidak membuat? Bu, lupa, begitu alasan mereka. Bu, soalnya
Semalam saya menonton sampai larut malam sehingga tidak menyelesaikan. Jadi dianggap secara sengaja lah Bu, tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Sehingga saya bingung Bu Dian. Bingung ya, Iya. aduh iya memang itu masalah guru itu kalau anak-anak sudah gak mengerjakan tugas itu memang aduh kayak beban gitu ya. Iya, Menurut Ibu Yanti kalau durasi waktu pengerjaannya sama banyaknya tugas yang diberikan sudah seimbang tidak? Kalau boleh tahu. Iya. Kalau dari pengamatan saya memberikan tugas kalau misalnya tugasnya harus dirasa terlalu berat atau bilang harus adanya demonstrasi, itu saya berikan waktu yang disesuaikan dengan tugas yang diberikan. Jadi waktunya agak lama ya Bu dikumpulkannya. Nah, tapi kalau hanya tugas yang berkaitan dengan materi, misalnya hanya berdasarkan pertanyaan dari teks bacaan yang telah kami pelajari bersama, itu misalnya diberikan hari ini, kami periksa pada hari esoknya, begitu. Apakah yang tidak mengerjakan tugas hanya anak-anak itu saja? Iya Bu, itu yang persoalannya, hanya mereka saja yang tidak, dan sudah terlalu sering Bu, sehingga membuat saya apa yang harus saya buat agar supaya mereka ini terdorong untuk dapat mengerjakan tugas mereka Bu. Berapa persen Bu dari anak yang tidak mengerjakan tugas dibandingkan sama seluruh siswa di kelas itu ya? Sekitaran 2% lah, 2 atau 3%. 3%, Iya. sedikit ya Bu Iya, ya tapi sebenarnya. beban sih Bu dari saya, karena saya merasa tidak berhasil dalam pembelajaran saya karena masih ada anak-anak yang tidak melakukan tanggung jawab mereka. Oh, ibu pikir, oh saya ini tidak berhasil Iya, ya tidak karena ada berhasil. anak yang Masih tidak ada. mengerjakan tugas. Iya, Bu. Jadi menurut ibu kalau yang berhasil tuh yang seperti apa? Kalau yang berhasil, anak-anaknya merasa senang dalam pembelajaran, terus mereka antusias dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, terlebih menyelesaikan PR atau pekerjaan yang rumah yang diberikan Bu. Tepat Begitu. waktu gitu Tepat ya. waktu, iya. Tepat waktu. Nah, itu secara tidak langsung itu juga idealnya begitu ya. Idealnya berhasil begitu. Nah, kira-kira menurut ibu apa yang bisa ibu lakukan sejauh ini, atau sejauh ini apa yang sudah ibu lakukan untuk berusaha supaya anak-anak ini mau bertanggung jawab? Sejauh ini sih saya hanya melakukan observasi ya kepada anak-anak, karena berhubung sekolah saya pun di kampung saya sendiri. Jadi saya hanya mengamati kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan di rumah sampai bisa membuat mereka tidak bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan dari sekolah, termasuk dari saya ya sebagai wali kelas. Dan ternyata dari hasil pengamatan saya Bu, anak-anak ini lalai karena tidak ada, kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Itu pengamatan saya ketika berada di luar sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran, saya hanya memberikan nasihat saja Bu kepada mereka, atau terus setiap kali tatap muka saya selalu mengingatkan kepada murid-murid bahwa supaya dapat menyelesaikan tugas, dan kalaupun ada kesulitan nanti menghubungi ibu begitu. Jadi saya mencari solusinya, tapi sampai sejauh ini mereka tidak menghubungi saya Bu dalam apakah mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Belum ada yang datang ke rumah ataupun di sekolah bertanya kepada saya. Dan Bu Yanti sudah sangat terbuka ya, Iya. sudah terbuka memberikan kesempatan anak-anak untuk bertanya sama Ibu Yanti. Nah, mungkin Ibu Yanti ada nggak langkah yang sebenarnya Ibu Yanti pengen lakukan tapi belum Ibu Yanti lakukan? Oh iya, jadi saya berencana ingin membicarakan bersama dengan kepala sekolah persoalan yang ada di dalam kelas saya. Kemudian saya ingin mengunjungi orang tuanya, tapi saya ingin melakukan kompetisi, tidak memberikan surat panggilan ya Bu. Saya ingin berkunjung ke rumahnya dan membicarakan persoalan ini bersama dengan kedua orang tua, bersama dengan murid tersebut. Ketika saya melakukan kunjungan itu dan saya ingin menanyakan pendapat dari kepala sekolah, mungkin kalaupun itu belum berhasil, saya ingin memanggil orang tuanya untuk berbincang-bincang bersama dengan kepala sekolah. Sejauh ini rencana saya ke depan seperti itu Bu. Itu sudah rencana yang luar biasa Ibu Yanti. Apa yang menjadikan hambatan atau keraguan Ibu Yanti untuk tidak segera mengeksekusi rencana itu? Jadi yang menjadi hambatan saya itu awalnya saya ragu Bu,
Karena jangan sampai saya melakukan kunjungan kepada orang tua terus tanggapan orang tua itu kurang senang, karena saya ingin menyampaikan kekurangan dari anak-anak mereka sehingga ada sedikit keraguan, bahkan takut ya Bu, ini jangan sampai saya menimbulkan suatu masalah baru di lingkungan, mungkin lingkungan keluarga, sampai orang tuanya mungkin agak merasa kurang senang dengan saya sebagai wali kelasnya. Itu sih Bu yang menjadi keraguan saya. Menjadi keraguan. Iya. Tapi selama ini, pasti kan pernah berkomunikasi dengan orang tua ya, meskipun tidak di rumah itu. Tapi bagaimana tanggapan orang tua kalau komunikasi dalam hal biasa? Kalau komunikasi hal biasa ya, orang tua siswa semua baik-baik ya Bu, karena di lingkungan bersama setiap hari kami berjumpa. Jadi tidak ada kelihatan yang ya agak kurang menyenangkan atau seperti biasa. Kami menjalin komunikasi, hubungan yang baik. Jadi mungkin bisa dicoba kan Ibu Yanti itu rencana itu bagaimana? Ibu Yanti bersedia mau mencoba rencana itu? Ya sangat bersedia Bu. Saya berusaha untuk memberanikan diri untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mungkin menurut saya dapat menimbulkan masalah ya. Tapi saya akan mencoba untuk melakukan rencana saya ini Bu. Nah, ya betul, kita harus mencoba ya Bu Yanti ya. Jangan kalau orang bilang jangan takut dulu maju gitu ya. Belum ya. mencoba sudah betul. Jadi Bu Yanti mau mencoba untuk mengunjungi orang tua, berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dan mengunjungi orang tua. Kapan Ibu Yanti bisa melaksanakan itu? Rencananya saya karena ini akhirnya saya lakukan pada besok hari Senin Bu. Iya, karena saya ingin pembelajaran kami di minggu depan itu ada perubahan yang baik terhadap anak-anak ini supaya mereka bisa menyelesaikan tugas mereka ya, terlebih tanggung jawab mereka untuk sebagai seorang murid di kelas. Waktu yang tepat kira-kira berkunjung ke rumah orang tua itu kapan supaya ketika menerima Ibu Yanti itu dalam keadaan pikiran masih bagus gitu kan? Kadang kan kalau terpengaruh sama luar ini ya. Saya berencana sore Bu, karena mengapa saya ambil waktu sore? Kalau pagi kan kami di sekolah, kemudian kalau siang orang tua murid saya itu kebanyakan orang tuanya penjual ikan keliling. Iya, kemudian kalau bapak itu kebanyakan petani, jadi di kebun, sehingga saya berkunjung sore hari, karena kalau sore hari orang tua dari murid-murid saya itu sudah berada di rumah dan mereka pun mungkin sudah agak melepaskan lelah, mereka sudah beristirahat walaupun belum istirahat sepenuhnya ya, jadi sudah beristirahat sedikit lah ketika melakukan aktivitasnya. Oke. Semangat ya Bu Yanti, saya tunggu kabar baik dari Ibu Yanti. Mungkin nanti kalau sudah melakukan aksi yang tadi dan sudah kira-kira perkembangannya bagaimana, kita bisa bercakap-cakap lagi ya Bu Yanti ya. Bagaimana perasaannya Bu Yanti setelah kita melakukan percakapan ini? Perasaan saya merasa sangat lega ya saat ini, merasa senang ternyata dengan berbincang dengan Bu Dian saya merasa senang dan sudah tidak ada beban lagi di dalam hati dan pikiran saya. Alhamdulillah, semoga dengan perbincangan kita, percakapan kita ini sudah mendapatkan solusi dan Bu Yanti bisa menghadapi masalah Bu Yanti. Iya Bu Dian. Oke, mungkin saya pamit dulu ya Bu Yanti. Saya dengan Bu Esra akan pamit dulu karena kami ada tugas yang lain. Jangan lupa nanti hubungi saya kalau memang sudah menerapkan langkah-langkah tadi. Perkembangannya bagaimana? Baik Bu, terima kasih ya Bu Dian untuk waktunya. Terima kasih Bu Esra. Oke, terima kasih Bu Yanti. Selamat siang. Selamat siang. Siang Bu Dian. Selamat siang Bu Esra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Esra. Sesuai kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan coaching ya. Iya Bu Esra, betul. Ya. Ini ada Ibu Yanti akan menjadi supervisi pada coaching kita hari ini. Oh iya, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Bu Esra, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Ya, Yanti. sama-sama Bu Dian. Kemarin kan nelpon, kita janjiannya kesepakatan kita. Bagaimana Bu? Iya Bu Esra, saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Bu Esra. Ada beberapa masalah di kelas saya karena saya mau menerapkan pembelajaran diferensiasi. Dari pembicaraan kita ini, Ibu Dian inginnya seperti apa? Apa yang Ibu Dian inginkan dari pembicaraan kita? Saya berharap
setelah kita ngobrol nanti, saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya itu, Bu. Oh, iya. Jadi bagaimana masalahnya? Jadi gini, Bu, kan saya tuh kemarin belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya terapkan di kelas, Bu, pembelajaran berdiferensiasinya. Kok saya rasa rumit gitu ya, Bu, semrawut kelas saya, Bu. Saya jadi capek, saya harus lari ke siswa ini, jadi saya jadi capek, Bu, gitu. Bu, apa kekuatan Ibu sehingga memilih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Oh, ini Bu, saya merasa saya kalau untuk membuat konten materi, saya lumayan bisa, Bu. Jadi saya biasanya kan bikin materi di dalam video, dalam bentuk ebook juga. Terus saya juga suka menerapkan permainan di kelas. Terus setelah itu saya juga lumayan sabar sih menurut saya, Bu, sehingga saya yakin, saya akan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, begitu, Bu. Jadi banyak juga kekuatannya ya. Nah, apa yang membuat kegiatan pembelajaran itu semrawut? Mungkin yang pertama saya belum memahami betul mungkin ya, Bu. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Apa hanya harus ke siswa satu-satu atau soalnya harus beda-beda atau bagaimana? Mungkin saya belum terlalu paham itu, Bu. Terus saya manajemen waktu kurang, Bu. Saya kurang bagus dalam manajemen waktu. Kurang dalam manajemen waktu ya, Bu. Bagaimana? Apa yang Ibu harapkan untuk Ibu lakukan ini? Saya berharap sih, kan katanya pembelajaran berdiferensiasi ini memenuhi kebutuhan siswa. Jadi saya memang bisa memenuhi kebutuhan siswa dan tentunya mencapai tujuan pembelajaran saya. Tapi saya juga tidak capek gitu loh, Bu. Selain guru muridnya yang merdeka, saya juga merdeka begitu dalam mengajar, Bu. Maunya begitu. Jadi apa langkah-langkah Ibu untuk bisa mencapai supaya Ibu juga merdeka dalam mengajar? Mungkin saya harus belajar lagi ya, Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya harus belajar lagi, mencari referensi. Kemudian saya mungkin mau menonton penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari rekan guru lain, entah itu yang di sekolah ataupun dari video di YouTube atau dari rekan sekolah lain mungkin ya, Bu. Jadi saya harus memperlihat praktik baik mereka dulu supaya bisa saya contoh, Bu. Kemudian yang ketiga, saya harus bisa memanajemen waktu dalam rencana saya. Mungkin saya harus mengatur waktu baik-baik ya, Bu, mungkin ya, seperti itu. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu sudah sampaikan ada 3, itu belajar lagi, kemudian melihat teman dari sekolah lain, dan juga memanajemen waktu ya. Kira-kira Bu Dian adakah hambatan dari langkah-langkah yang Bu Dian rencanakan ini? Itu, Bu, ini menurut saya itu hambatan dan sekaligus saya bingung bagaimana saya itu nanti mau tahu pembelajaran saya itu sudah berhasil atau belum gitu, Bu. Kan kalau nggak ada yang melihat saya tahunya dari mana? Atau jangan-jangan saya bilang ini sudah berhasil padahal tidak berhasil. Menurut saya itu suatu hambatan juga, Bu. Jadi butuh temannya. Iya, sebenarnya saya butuh teman ya, Bu ya. Jadi adakah teman menurut Ibu Dian ya? Kira-kira ada teman yang Ibu Dian percaya untuk bisa membantu Ibu Dian untuk bisa melaksanakan rencana Ibu ini? Tunggu, Bu. Kayaknya saya bisa minta tolong teman saya yang guru matematika juga ya, Bu ya, untuk masuk ke dalam kelas supaya melihat apakah saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan benar. Mungkin seperti itu, Bu. Bu, waktu kita terbatas ya, saya ada kegiatan nih. Apa ya? Bu, iya Bu, saya terima kasih sudah mau diajak ngobrol, Bu Esra. Oh iya, ada sedikit waktu saya. Dari pembicaraan kita nih, Bu, apa saja yang Ibu Dian dapatkan ini? Saya alhamdulillah, saya sudah ada gambaran, Bu. Saya selanjutnya harus bagaimana gitu. Mungkin saya memang tadi belajar dan lain-lain. Saya sudah menemukan, Bu, gambaran. Sudah tidak terlalu galau saya, Bu. Ya, bagus. Ibu Dian sudah menemukan sendiri ya langkah-langkah apa yang Ibu Dian mau lakukan. Nah, kapan?
Soalnya saya mau gunakan dua minggu ini untuk belajar dulu Bu. 2 minggu untuk belajar, mencari referensi tadi, terus berkonsultasi dengan teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi minggu ketiga saya akan terapkan Bu. Semoga apa yang Ibu Dian rencanakan boleh tercapai ya Bu. Silakan selamat untuk melaksanakan rencana Ibu. Semoga berhasil. Bagaimana? Boleh nggak Bu kalau setelah merencanakan saya hubungi Bu Esra lagi? Misalkan saya takutnya ada masalah atau mungkin ada yang ingin saya bicarakan lagi sama Bu Esra. Oh iya boleh Bu, boleh. Nanti ketika ada hambatan boleh kita bincang lagi, berbagi pengalaman ya Bu. Oke siap, makasih ya Bu Esra. Bagaimana perasaannya Bu? Aduh saya lumayan lega Bu Esra. Setelah bercakap-cakap dengan Bu Esra, saya sudah saya harus melakukan apa saya sudah tahu Bu Esra. Oh iya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Esra. Terima kasih Bu Yanti. Iya, terima kasih Bu Dian.